Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Peputungan. Saya dari kelas 3C jurusan Manajemen Pendidikan. Kali ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul tentang konsep dasar kebudayaan. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian kebudayaan. Yang kedua, fungsi kebudayaan. Ketiga, tujuan kebudayaan. Keempat, manfaat kebudayaan. Kelima, unsur kebudayaan. Yang terakhir, hubungan manusia dan kebudayaan. Pengertian kebudayaan. Secara etimologi, kebudayaan berasal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu budaya atau budi, yang berarti akal budi. Dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan istilah claude. Kata claude berasal dari bahasa Latin, yaitu colere, yang berarti mengelola atau mengajarkan dalam konteks mengelola tanah, atau berarti kolere atau kolere juga diarti sebagai usaha manusia untuk mengelola alam. Berikutnya yaitu fungsi kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat yang memiliki budaya tersebut. Yang kedua, budaya dapat menimbulkan rasa toleransi serta rasa empati dari masyarakat. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki budaya tersebut akan menghargai satu sama lain. Yang keempat, kebudayaan dapat dijadikan sebagai sebuah sarana untuk dapat menjalani sosialisasi. Yang kelima, kebudayaan juga berfungsi sebagai media belajar. Yang berikut tujuan kebudayaan. Yang pertama, pendoman hubungan manusia atau kompleks. Sebuah kompleks tertentu dapat berjalan dengan satu arah dan satu tujuan karena mempunyai kebudayaan yang sama. Kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat. Budaya bukan hanya personal, adat istiadat, namun juga pola perilaku termasuk juga bagaimana masyarakat tersebut dapat bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, mendorongkan perubahan masyarakat. Kebudayaan dapat digunakan untuk berubah hidup masyarakat tertentu berlaku untuk kebudayaan baru yang mulai masuk pada ranah masyarakat tertentu. 4. Sebagai batas. Arti budaya dapat menjadi penentu batas yang menciptakan perbedaan antara kelompok masyarakat atau satu negara dengan kelompok atau negara lain. Yang kelima, pembentukan perilaku dan sikap. Dari pemahaman budaya dinyatakan bahwa budaya adalah bentuk struktur sosial yang berasal dari ide dan pemikiran manusia. Manfaat kebudayaan. Yang pertama, sebagai alat pemersatuan bangsa. Budaya oleh suatu bangsa memiliki banyak sekali manfaat positif. Salah satu manfaat tersebut adalah sebagai alat pemersatuan bangsa. Yang kedua, sebagai identitas bangsa. Salah satu fungsi budaya atau kebudayaan yang berikutnya adalah untuk memberikan suatu identitas bagi sebuah bangsa di mata internasional. Ketiga, menguatkan sikap nasionalisme masyarakat. Manfaat kebudayaan yang berikutnya adalah untuk memperkuat atau menumbuhkan sikap nasionalisme masyarakat terhadap bangsanya. 4. Memperkaya kebudayaan nasional. Kebudayaan memiliki beberapa jenis, yakni kebudayaan lokal dan kebudayaan nasional. Kebudayaan lokal adalah kebudayaan yang dimiliki oleh suatu suku yang berdamai di daerah tertentu. Kelima, sebagai daya tarik peristiwa. Manfaat dari kebudayaan yang berikutnya sangat berkaitan erat dengan kemajuan ekonomi di suatu bangsa. Berikutnya, unsur kebudayaan. Yang pertama, unsur kebudayaan berupa bahasa. Bahasa merupakan unsur kebudayaan Indonesia, berupa alat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi dengan sesamanya. Kedua, unsur kebudayaan berupa pengetahuan. Sistem pengetahuan yang menjadikan bagian dari unsur kebudayaan Indonesia berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Ketiga, unsur kebudayaan berupa organisasi sosial.
Kehidupan dalam setiap kelompok masyarakat diatur oleh adat istiadat dan aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup. 4. Unsur kebudayaan berupa peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu terdorong untuk membuat peralatan atau benda-benda untuk mendukung tujuan tersebut. Hubungan manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan pada hakikatnya memiliki hubungan yang sangat erat, dan bahkan hampir semua tindakan manusia merupakan kebudayaan, sehingga manusia dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan. Contoh hubungan antar manusia dan kebudayaan. Berikut ini adalah beberapa contoh hubungan antar manusia dengan kebudayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan. Yang kedua, kebudayaan khusus atas dasar agama. Yang ketiga, kebudayaan berdasarkan profesi. Sekian telah pemaparan materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.